Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul. Sebenarnya tadi saya ditanya apakah makan dulu atau pengajian dulu. Kalau dalilnya adalah dari Rasulullah SAW, la salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'u akhbathan. Kata Rasulullah SAW, tidak ada sholat bagi orang yang sudah disediakan makan, dan tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air. Nah itu saya minta tadi makan dulu. Tapi kalau pengajian jamaah biasanya lain, pakai ilmunya ilmu lain. Kalau enggak bubar semua. Pakai ilmu Imam Syafi'i istihsan. Sehingga kadang istihsan itu dalam usul fikih, maka syariah kadang dalil dibuang, bukan dibuang tapi ditinggalkan dahulu untuk mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Istihsan. Masya Allah jamaah ini kalau pengajian. Insya Allah Ta'ala kita berkumpul di sini bersama, kita melaksanakan dua besar di dalam syariah. Insya Allah Ta'ala dua besar yang kita laksanakan dalam syariah. Yang pertama adalah Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka pertama yang kita laksanakan sekarang ini, kita melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kita harus menuntut ilmu? Allah SWT akan memberikan kebaikan kita di dunia dan kebaikan di akhirat ketika kita menuntut ilmu. Apa saja? Yang pertama, beberapa hal yang akan kita sebutkan. Yang pertama adalah Allah SWT akan memudahkan kita jalan menuju surga. Wa man salaka tariqan man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan dia untuk menuju surga. Keutamaan lain yang diberikan oleh Allah SWT adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah yang dia yasluna kitaballah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, dan kemudian saling mengajarkan di antara mereka, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah SWT akan menurunkan sakinah, ketenangan bagi mereka. Wa ghasyadhumur rahmah, dan Allah SWT akan meliputi bagi mereka itu rahmah. Wa hafathumul malaika, dan para malaikat itu akan mengelilingi mereka. Bagaimana malaikat mengelilingi? Kenapa malaikat mengelilingi mereka? Karena ridha bima sona. Dijelaskan oleh hadis lain, karena para malaikat ridha dengan apa yang mereka lakukan, dan kemudian malaikat mendoakan kita semua. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah membangga-banggakan menyebut nama kita di depan makhluk-makhluknya, yaitu para malaikat. Itu yang pertama kita lakukan. Yang kedua adalah kita melaksanakan sebuah hadis Nabi SAW, ad-dinu nasiha. Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi walil rasuli walil a'immatil muslimina wa amatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ad-dinu nasihat. Yang kedua, saya menasihati diri saya sendiri, ini terutama apapun nanti yang saya katakan, saya utamakan untuk diri saya sendiri. Karena Allah SWT mengancam orang-orang yang belajar menuntut ilmu tetapi tidak melaksanakan. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan apa itu dinul qayyimah, beliau mengatakan al-ilmun nafi' wa amalus saleh. Yang disebut dengan dinul qayyimah, agama yang lurus, adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amalus saleh, Karena itu Allah SWT ketika mengatakan saudaramu itu wa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak dhal, tidak sesat, dan tidak ghawa. Dhal, tidak sesat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disebut dhal adalah sesat dalam masalah ilmu. Tetapi orang yang ghai adalah yang sesat dalam amalannya. Karena ada dua orang yang ilmunya bagus tetapi dia amalannya jelek, itu disebut dengan orang yang ghai. Tetapi orang yang ilmunya jelek, maka dia disebut dengan dhal, sesat. Kita akan membahas secara singkat, karena pasti lapar semua nih. Secara singkat tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shaleh Al-Syekh. Beliau adalah mufti kerajaan Arab Saudi yang sekarang. Beliau menulis risalah kutaib kecil tentang persaudaraan di dalam Islam. Persaudaraan di dalam Islam. Yang pertama yang kita harus mengerti bahwa persaudaraan itu sebuah nikmat Allah yang sangat luar biasa besarnya yang diberikan kepada manusia, terutama kepada kaum muslimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah ketika kalian kaum Ansar waktu itu berpecah belah, a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah SWT menyatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah menjadikan kamu dengan nikmatnya itu, bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara. Maka persaudaraan di dalam Islam itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa besarnya. Bahkan nikmat itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena dalam ayat lain Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad, walau amfaqta ma fil ardi jami'an. Wahai Muhammad, seandainya engkau menafkahkan seluruh ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallah allafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati mereka. Maka penyatuan hati kita kaum muslimin itu nikmat yang sangat luar biasa besarnya, yang wajib untuk kita syukuri. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un, kata Allah dalam ayat yang lain. Qul, katakanlah, dengan fadilah keutamaan yang Allah berikan dan rahmatnya, maka hendaknya kalian falyafrahu, kalian bergembira. Wa bidzalika khairum mimma yajma'un, dzalika khairum mimma yajma'un, dan yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Karena itu Umar bin Khattab ketika keluar meninjau harta yang dikumpulkan kaum muslimin dari zakat-zakat kaum muslimin, kemudian budaknya Umar mengatakan, wahai Khalifah Umar bin Khattab, sesungguhnya ini harta yang sangat besar dan ini karunia Allah yang sangat besar. Kata Umar bin Khattab, kadzabta, engkau telah berdusta. Karena sesungguhnya yang lebih baik, nikmat Allah yang lebih baik yang harus kita syukuri adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kita sering lupa, kita menganggap nikmat Allah itu hanya berupa harta. Padahal nikmat Allah ada nikmat yang sangat luar biasa yang lebih baik daripada bumi seluruh ini, yaitu nikmat persaudaraan. Nikmat persaudaraan. Yang keempat yang dibahas oleh Syekh Shaleh itu apa landasan kita bersaudara, landasan atau fondasi kita bersaudara. Landasan atau fondasi kita bersaudara itu ada dalam sebuah hadis yang semua kita hafal, tetapi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengamalkannya. Kata Rasulullah SAW, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian
sampai kalian menyukai apa yang didapat oleh saudaranya sebagaimana dia menyukai dia apa yang dia dapatkan. Maksudnya adalah kalau kita suka diberikan hidayah oleh Allah, maka kita juga suka agar saudara kita mendapatkan hidayah. Kalau kita suka mendapatkan rezeki dalam arti harta, maka kita juga suka kalau orang lain atau saudara kita itu mendapatkan rezeki. Ini adalah fondasi kita dalam berukhuwah. Fondasi kita dalam berukhuwah, dan ini dipilih oleh Syekh Al-Albani ketika beliau mendefinisikan, mentarif tentang apa itu akhlak. Apa itu akhlak? Kata beliau, akhlak itu adalah engkau memberikan kepada saudaramu sesuatu yang engkau kalau diberikan maka engkau suka. Maka kalau ini yang kalau dalam ilmu yang baru, ilmu apa namanya? Ilmu modern yang disebut dengan empati. Kalau ingin tahu akhlaknya anak kepada orang tua, maka hendaknya anak itu menempatkan dirinya sebagai orang tua. Tapi ini susah. Jadi kalau kita sebagai anak, kalau kita sebagai orang tua, kalau anak kita berteriak di depan kita atau membentak kita, kira-kira sakit hati? Pasti sakit hati. Maka akhlak kepada orang tua salah satunya adalah jangan membentak orang tua. Begitu juga yang lainnya. Kalau akhlak murid kepada guru misalnya, kalau ingin tahu bagaimana akhlak murid kepada guru, maka tempatkan kita sebagai seorang guru. Kalau kita bertanya sesuatu yang mengada-ada, kita kira-kira gurunya bahasa Jawanya pasti apa? Mangkel. Pasti kalau begitu salah satu akhlak kepada guru adalah tidak bertanya dengan sesuatu yang seperti ngetes atau yang lainnya. Hujan lagi. Itu landasan kita bercinta, cinta kepada saudara kita. Lalu bagaimana perumpamaannya? Perumpamaan kita dalam berukhuwah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal mathalul jasad. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin itu dalam saling mencintai mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam saling bahu-membahu mereka itu seperti mathalul jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu adwun, apabila ada satu bagian dia yang sakit, maka tada'alahu sa'irul jasad, maka yang lainnya ikut mengeluh bisahwi wal huma, dengan tidak bisa tidur dan merasakan demam. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita harus berukhuwah. Lalu bagaimana penerapannya? Penerapannya adalah ada dalam kisah-kisah para sahabat. Kita berikan dua kisah yang diberikan oleh Syekh Saleh, adalah kisah tentang kaum Muhajirin dan Ansor ketika diperintah oleh Allah SWT untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka orang-orang Muhajirin itu sangat susah karena mereka harus meninggalkan apa? Seluruh hartanya di Mekah. Lalu karena sangat susah, apalagi alam Makkah dan Madinah itu berbeda, dan kaum Muhajirin itu kebanyakan mereka profesinya adalah pedagang, sementara kaum Ansor itu kebanyakan mereka adalah berkebun. Sehingga untuk mencari nafkah bagi orang Muhajirin itu sangat susah untuk mencari nafkah di Madinah. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan satu mereka dengan Muhajirin, satu Muhajirin dengan Ansor, satu saudaranya dari Ansor. Sehingga dalam sejarah dikatakan lebih dari 100 para sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu di Mekah, beliau radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang besar. Ketika beliau berhijrah maka ditinggalkan semua hartanya. Dan ini berat karena orang apa? Orang yang dulunya kaya kemudian menjadi miskin itu menjadi sangat berat. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini juga pengusaha besar di Madinah. Kata Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, ini aksaru Ansor malan, sesungguhnya aku ini adalah salah satu dari orang Ansor yang paling banyak hartanya.
Lalu apa yang dilakukan oleh Sa'd bin Rabi'? Aku akan membagikan kamu separuh hartaku. Separuh hartanya dari siapa? Sa'd bin Rabi', salah satu Ansor yang paling banyak hartanya. Dibagikan separuh hartanya. Bukan hanya itu. Kata Sa'd bin Rabi', kamu silahkan menyentuh istriku, dalam artian memilih istriku mana saja yang kamu suka. Kalau kamu suka, aku ceraikan. Nanti kalau sudah masa iddahnya selesai, kamu kawini. Subhanallah. Ini kalau kita digitukan pasti alhamdulillah, ini mumpung. Kalau bahasa Jawanya kata Amir Rasyid, ini mumpung ada orang membagi hartanya. Bukan hanya membagi hartanya, tetapi juga membagi istrinya, dan disuruh memilih mana yang dia paling suka. Kalau kita punya istri lebih dari satu, mungkin kita suruh ngawinin yang paling jelek, yang paling gemuk atau paling apa. Ini disuruh milih yang paling dia sukai. Disuruh milih paling yang dia sukai. Ini contoh kedermawannya kaum Ansor. Contoh kedermawanan kaum Ansor. Tetapi Sa'd bin Rabi' bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, sahabat Muhajirin yang sangat mulia, yang angan-angannya sedikit. Kata Abdurrahman bin Auf mengatakan, laisa indi bidzalika hajatan. Aku tidak punya hajat dengan hartamu itu. Subhanallah. Mana ada orang yang ditawari separuh hartanya, paling kalau kita ditawari separuh hartanya, udahlah kasihan saudara kita, ya sepertiga lah gitu. Ini tidak mau, sama sekali tidak mau. Ini orang yang punya izzah. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Tunjukkan padaku pasar. Kemudian ditunjukkan pasar, kemudian beliau berdagang, ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Dalam beberapa hari beliau mendapatkan laba, kemudian beliau berapa hari menikahi wanita Ansor dengan mahar 5 dirham. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bikinlah walimah meskipun dengan satu kambing. Ini contoh. Sehingga ada lelucon katanya di Madinah. Kalau ada mahasiswa datang dari Madinah, mereka mengatakan, mana kaum Ansor yang sedang membagi-bagi hartanya. Mereka bertanya-tanya. Nanti orang Madinahnya juga mengatakan, orang Ansor telah pergi bersama kaum Muhajirin yang tidak pernah berangan-angan. Kalau sekarang ini orang dermawan bertemu dengan orang yang punya izzah yang tidak banyak angan-angannya. Tapi kalau kita sekarang orang pelit ketemu orang yang banyak angan-angannya. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu diabadikan peristiwa ini. Allah SWT mengatakan, walladzina tabawwa'ul imana walladzina tabawwa'ud dara wal imana yuhibbuna man hajara ilaihim wala tajiduna fi sudurihim hajatan bima utu. Dan Al-Quran disebutkan, diabadikan peristiwa ini. Kata Allah SWT, dan orang-orang yang mendiami keimanan dan mendiami negeri, yang dimaksud adalah kaum Ansor, yuhibbuna man hajara ilaihim, yang mereka itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepadanya, yaitu mencintai para kaum Muhajirin. Dan yang lebih penting yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Allah SWT adalah wala tajiduna fi sudurihim hajatan bima utu, dan mereka itu kaum Ansor tidak pernah menemukan di dalam hatinya hasad sama sekali, iri terhadap apa? Terhadap saudaranya kaum Muhajirin. Padahal kaum Muhajirin itu dipuji dan dimuliakan lebih dari mereka. Wasabakuna awaluna minal muhajirina wal ansor. Disebutkan Muhajirin dulu, baru disebutkan Ansor. Tapi mereka tidak pernah iri. Nah, peristiwa kedua ini bukan peristiwa dongeng, tapi beneran. Ini akan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yaitu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah ini mahjud. Ya Rasulullah, aku ini mahjud. Mahjud itu adalah orang yang lapar, yang sangat kelaparan, orang miskin dan dia kelaparan, mahjud. Kemudian Rasulullah SAW itu ingin sekali untuk menjamu sahabat ini. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk menanyakan kepada istri beliau apakah di rumah ada makanan. Kemudian istrinya yang pertama, istri Rasulullah mengatakan,
Walladzi ba'atsaka fil haqq, ya Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, laisa indi syai' illal ma, tidaklah ada di aku ini kecuali air. Berarti nggak ada apa-apa, nggak bisa malam ini nggak bisa apa menjamu sahabat itu. Tapi karena saking inginnya Rasulullah SAW untuk menjamu sahabat ini, maka diutus ke istri yang kedua. Jawabannya sama. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada sesuatu pun dari aku kecuali air. Sampai ke istri beliau yang ke-9, semuanya menjawabnya sama. Subhanallah. Ini kehidupan apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wa man yudhifu hadza laila rahimahullah, barang siapa yang menjamu sahabatku ini malam ini, maka Allah SWT akan merahmatinya. Maka berdirilah satu kaum Ansar, satu orang sahabat Ansar, saya ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini pulang, kemudian menanyakan pada istrinya, apakah ada makanan? Kemudian istrinya menjawab, ada makanan hanya untuk anak-anak kita. Artinya untuk dia nggak ada, untuk istrinya juga nggak ada, hanya ada untuk anak-anaknya saja, saja. Kemudian akhirnya sahabat Ansor ini melakukan strategi. Kalau begitu, nanti kalau tamu kita datang, kamu ajak anak-anak main, kemudian kamu tidurkan. Setelah itu kamu hidupkan lampu, nanti aku pura-pura untuk memperbaiki lampu, aku matikan lampunya. Akhirnya datang tamu ini, anak-anaknya diajak bermain, sampai anak-anaknya ngantuk, tidur, belum makan anaknya. Subhanallah. Kemudian si istrinya menghidupkan lampu dan menyiapkan makanan. Kemudian si suaminya berdiri untuk ini dalam riwayat Muslim, untuk pura-pura memperbaiki lampu tapi mematikan lampu itu. Kemudian mereka pura-pura ikut makan bersama tamunya. Ini perilaku yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena pertama dia mementingkan saudaranya, yang kedua adalah menjaga hati saudaranya. Kalau kita diundang makan, tuan rumahnya tidak makan, hati kita nggak enak. Karena itu salah satu adab menjamu adalah ikut makan dan tidak mendahului makan tamu. Jadi kalau kita makannya cepat, jangan selesai lebih dahulu. Tapi menunggu tamunya sampai selesai baru dia menyelesaikan makanannya. Karena itu kemudian ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah takjub dengan apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Wa yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka itu lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri walaupun mereka sangat membutuhkan. Ini contoh persaudaraan di dalam Islam. Lalu yang harus kita ketahui lagi, yang dijelaskan oleh Syekh adalah hendaknya cara kita bersyukur terhadap nikmat persaudaraan itu adalah dengan menjalankan adab-adab dan akhlak-akhlak yang membuat kita teguh dalam persaudaraan kita, dan menjauhi semua adab dan akhlak yang jelek yang bisa membuat persaudaraan kita menjadi runtuh. Apa saja? Banyak hal. Kita akan bahas beberapa hal yang penting saja. Yang pertama adalah jauhi sifat hasud, kata beliau. Sifat dengki atau iri. Dan sifat dengki atau iri ini sifat yang paling jelek. Kenapa? Karena dia itu bakhil terhadap harta yang bukan miliknya. Orang hasud itu kan sebenarnya Allah SWT yang memberikan harta kepada orang lain. Dia nggak berhak untuk membukan hartanya. Tapi dia marah, berarti dia bakhil, dia marah, dia tidak mau orang lain mendapatkan harta itu. Itu dia bakhil terhadap harta yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Karena itu, dan sifat hasud ini selalu ada di hati semua manusia.
Sifat hasud ini ada di hati semua. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satupun jasad tubuh yang tidak memiliki sifat hasad. Walakinnal laim, tetapi orang yang berandal, orang yang kurang ajar, yubdih. Orang yang kurang ajar itu menunjukkan sifat hasudnya. Wal karim yukhfi, kata beliau. Tetapi orang yang mulia itu menyembunyikan sifat hasad itu. Sehingga Hasan Al-Basri ketika ditanya, ini untuk menunjukkan bahwa semua orang punya sifat hasud. Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seorang, ayahsadu al-mu'min, apakah orang mukmin itu bisa hasud? Kata beliau, ma ansaka akha Yusuf, apakah engkau lupa terhadap kisah saudaranya Nabi Yusuf? Maka semua orang itu punya sifat hasud, tapi orang laim, orang yang kurang ajar itu yubdi, menunjukkannya. Walakinnal karim, tapi orang yang karim itu yukhfi, menutupinya, sehingga dia melawan dirinya sendiri, melawan sifat hasudnya itu. Sampai lupa hasud. Karena itu Rasulullah mengatakan wala tahasadu, janganlah engkau saling hasud, Adab yang lain yang harus kita tegakkan adalah hendaknya kita tidak melanggar kehormatan kaum muslimin. Tidak melanggar kehormatan kaum muslimin. Dan melanggar kehormatan kaum muslimin itu dosa yang lebih buruk daripada berzina dan dosa yang lebih buruk daripada memakan riba. Di dalam sebuah hadis, riba itu dosa yang dahsyat. Kata Rasulullah SAW, dirhamun ya'kulur rajulu wa huwa ya'lam annahu riba. 1 dirham yang dimakan oleh orang dan dia tahu kalau uang dirham yang dimakan 1 dirham itu riba. Kata Rasulullah SAW, asyaddu min sittatin wa thalathina zanyatan. Itu lebih dahsyat dari 36 kali zina. 1 dirham yang kita makan riba itu lebih dahsyat daripada 36 kali zina. Tapi jangan kemudian mengatakan kalau begitu lebih baik zina 30 kali daripada ya, jangan gitu. Kata Rasulullah SAW, riba itu punya 73 bab. Ar-riba thalatha wa sab'una baban. Riba itu punya 73 tingkatan. Aisaruha yang paling ringan dari riba, itu mithlu ayyangkiha rajulun ummah. Itu dosanya seperti orang menikahi ibunya sendiri. Itu yang paling rendah daripada riba. Itu ranking ke-73. Tapi kata Rasulullah SAW, fa inna arbar riba, tetapi riba yang paling apa? Paling tinggi. Itu kata Rasulullah SAW, irdur rajuli muslim, orang yang melanggar kehormatan kaum muslimin. Itu tingkatan yang paling tinggi daripada riba. Maka dahsyat, riba itu dahsyat, zina dahsyat, tetapi yang lebih dahsyat adalah melanggar kehormatan kaum muslimin. Dan melanggar kehormatan kaum muslimin ini salah satu yang apa? Yang membuat kita bercerai-berai. Nah, Syekh Soleh itu mencontohkan beberapa hal. Contoh-contoh kita melanggar kehormatan kaum muslimin dari yang mulai kecil sampai yang mulai yang besar. Yang kecil, contoh kata beliau, yang kecil itu adalah menanyakan saudara kita dengan sesuatu yang nggak penting. Ini kalau bahasa kita fudul. Ente tadi kesini sama siapa? Pakai mobil apa ente? Ngapain ente kesini? Pertanyaan daki yang apa? Dalam-dalam tapi nggak penting. Nggak penting. Karena itu Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya kebaikan Islamnya seseorang itu bisa dilihat apakah dia mampu meninggalkan hal yang tidak penting baginya. Ini contoh melanggar kehormatan yang paling rendah kata Syekh Soleh. Contoh melanggar yaitu melanggar privasi.
orang lain, apalagi saudara kita. Nah, ini bukan apa? Bukan adabnya orang barat ini sebenarnya. Ini tidak apa melanggar privasi, itu adabnya kaum muslimin. Bukan adabnya orang barat sebenarnya. Yang selanjutnya kata beliau, contoh yang kata beliau adalah hendaknya untuk menjaga rahasia. Membuka rahasia itu salah satu contoh yang beliau sebutkan sebagai melanggar kehormatan kaum muslimin. Karena itu ada pepatah, ada apa? Syair Arab yang mengatakan sudurul ahrar kuburul asrar. Sesungguhnya hatinya orang yang apa? Yang mulia itu kuburannya rahasia. Kuburannya rahasia. Terutama kalau kita sudah bersahabat lama, kemudian ada kesalahan dari saudara kita, kemudian biasanya kita membuka aibnya. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan laisal karim, bukanlah orang yang mulia itu yang apa? Idza zalla sahibuh, apabila tergelincir saudaranya, bathalladzi min asrari aliman, dia membuka rahasia-rahasia saudaranya. Kalau udah punya salah sedikit aja saudaranya, wah dibongkar rahasianya. Walakinnal karim, kata Pak, tapi orang yang mulia itu adalah tabqa mawaddatuh, orang yang cintanya kepada saudaranya itu tetap, wa yahfad sirra, dan dia tetap menjaga rahasia saudaranya, insafi au insariman, meskipun persahabatannya terus atau persahabatannya putus, dia tetap menjaga apa, rahasia saudaranya. Itu karim, orang yang apa? Orang yang mulia. Yang selanjutnya yang harus kita jauhi adalah dzon, buruk sangka. Nah, buruk sangka ini salah satu yang apa? Karena itu kata Imam Hasan al-Basri dan para ulama yang mengatakan al-muslim, orang muslim itu adalah yatlubul uzur. Orang muslim itu selalu mencari-cari uzur saudaranya. Tidak melakukan atau tidak suudzon kepada saudaranya. Oh, tadi saya ketemu misalnya ini, ketemu Abdul Ghaffar bergoncengan sama perempuan. Nah, setan perempuannya nggak berjilbab lagi, misal itu setan itu biasanya membisiki, wah itu siapa ya, jangan-jangan itu, wah itu ngapa-ngapain itu zina itu Ghaffar itu. Nah, orang muslim maka dia mencari uzur saudaranya. Oh enggak, dia melawan setan itu. Oh enggak, itu tadi mungkin ibunya. Tapi nanti setan akan bisikin lagi, kok ibunya kok masih muda misalnya. Enggak, itu ibunya bantu ganti baru dari salon, jadi apa, ibunya muda. Itu yang dilakukan oleh muslim, dia selalu mencari uzur saudaranya. Yang lain kata beliau, untuk menegakkan adab-adab ini adalah jadilah kita punya sifat pemaaf. Jadilah kita punya sifat pemaaf. Karena sifat pemaaf itu disebutkan oleh Allah SWT sebagai salah satu sifat orang yang bertakwa, pemaaf. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang pemaaf? Beliau memberikan beberapa tips untuk kita menjadi pemaaf. Yang pertama adalah kita mengecilkan kesalahan saudara kita. Jadi kalau ada orang salah kepada kita, jangan membesar-besarkan kesalahannya. Oh, ini salah sedikit saja, mecahkan piring di rumah udah dianggap apa? Kalau bahasa Jawanya wawu itu satru 2 tahun misalnya. Disatru karena hanya memecahkan apa? Piring satu saja. Yang kedua adalah kita jangan apa? Yang pertama adalah jangan membesar-besarkan kesalahan saudara kita. Yang kedua adalah membesar-besarkan kebaikan dia. Karena itu sebuah apa namanya, nasihat dari siapa yang kemarin di SMS itu, idza kunta bainan nas, Luqman bin Hakim, idza kunta bainan nas, apabila engkau lagi di antara manusia, uzkur itsnaini wansa itsnaini, maka ingatlah 2 hal dan lupakan 2 hal. Apa 2 hal yang harus diingat? Yang pertama adalah uzkirillah, ingatlah Allah, dan ingatlah al-maut, kematian. Wansa itsnaini, dan lupakan 2 hal, yaitu ihsanaka linnas, kebaikanmu yang kamu lakukan kepada orang lain,
wa isa'atan nasilaka, dan kejahatan atau kekejian yang dilakukan orang lain kepada kamu. Itu 2 tips yang apa? Yang bisa membuat kita menjadi orang yang pemaaf. Sudah lebih dari 40 menit atau belum? Nah, yang lain adalah badrul lisan, bermurah hati dalam lisan. Bermurah hati di dalam lisan. Bermurah hati di dalam Islam itu salah satunya adalah kalau ada, kata beliau, kata Syekh Saleh, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, hendaknya kita mengucapkan terima kasih minim, kata beliau. Ini karena ada saudara-saudara kita, kalau dia meminta tolong kepada kita, dianggapnya permintaan tolong itu haknya dia. Sehingga kalau dia sudah ditolong, nggak mau mengucapkan terima kasih lagi. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uhu. Kata Rasulullah SAW, apabila ada orang yang berbuat baik kepada kamu, maka hendaknya kamu membalas baik yang setimpal. Kalau kamu tidak bisa membalas baik dengan setimpal, maka minim kamu doakan dia. Kita ucapkan jazakallah khair atau masykur saja. Ini banyak saudara kita kaum muslimin yang tidak tahu adab ini. Orang kafir itu lebih apa? Lebih mengerti adab ini. Setiap kali apa sedikit-sedikit, thank you very much. Ini adab Islam sebenarnya. Ini adabnya kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang sering kita lupakan. Kemudian yang lain adalah hendaknya kalau kita cinta kepada saudara kita kabarkan. Bahkan kata Rasulullah SAW, fa'ti manzilihi, engkau datangi rumahnya, fayukhbir annaka yuhibbuk, hendaknya annaka yuhibbu, hendaknya engkau datangi rumahnya, engkau katakan bahwa aku mencintaimu. Ini sunnah Nabi SAW adalah mendatangi rumahnya kemudian mengabarkan kalau dia mencintainya. Tapi dengan syarat bahwa kita mencintai saudara kita dengan ikhlas karena Allah SWT. Bukan kita mencintai saudara kita karena niat-niat duniawi. Bukan karena niat hartanya, kita mendapatkan hartanya atau mendapatkan keduniaan yang lainnya. Karena syaratnya adalah hubbu fillah, yaitu kita mencintai saudara kita karena Allah SWT. Karena Allah Ta'ala. Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah SWT, maka Allah akan memberikan keutamaan kita di dunia maupun memberikan keutamaan kita di akhirat. Bukan dunia, di akhirat. Banyak sekali hadisnya. Misalnya di akhirat nanti Allah akan mencari-cari orang yang mencintai saudaranya. Karena itu dalam sebuah hadis, misalnya dalam sebuah hadis qudsi, Allah nanti akan di akhir akan bertanya, aina al-mutahabuna bijalali, mana orang yang saling mencintai di bawah kemuliaanku. Udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, aku akan menaungi dia pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Itu apa namanya? Keutamaan yang Allah SWT berikan nanti di akhirat. Di dunia banyak. Karena permusuhan, baghdha, itu sesungguhnya dari syaitan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Tabrani yang sahih, riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk membuat orang ahli tauhid itu kata Rasulullah SAW, inna syaitana, sesungguhnya syaitan qad ya'isa an ya'budahu al-musallun. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk membuat orang ahli tauhid, musallun, orang yang sholat, maksudnya adalah ahli tauhid, untuk beribadah kepadanya. Kalau dia beribadah ke syaitan, maka tidak disebut dengan ahli tauhid, tidak disebut dengan musallun. Walakinna fit tahrishi bainahum, tetapi syaitan
itu tidak pernah berputus asa untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Karena kalau sudah kaum muslimin itu berhasil diadu domba, maka yang namanya dakwah Islam itu terhambat. Di dalam ayat misalnya Allah SWT mengatakan innama yuridu syaitanu ayyuqa bainakum al-adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan dengan sangat keras kamu itu tertimpa terhadap adawata wal baghdha, permusuhan dan saling benci. Permusuhan dan saling benci itu keinginannya syaitan, sedangkan Allah SWT menginginkan kita untuk bersaudara, menginginkan kita untuk bersatu. Hal lain yang harus kita hindari dan biasanya terjadi selain hasad itu adalah sifat khianat. Persaudaraan itu bisa hancur karena sifat khianat. Ya selesai. Dari mana tadi? Oh iya, sifat khianat. Saya lupa tadi menjelaskan. Saya soalnya juga mengatakan salah satu sifat khianat yang paling kecil adalah membuka rahasia saudaranya. Itu sifat khianat paling kecil. Karena Umar bin Khattab mengatakan, apabila saudaramu itu berbicara kepada kamu dan dia nengok kanan nengok kiri, maka itu adalah amanah. Kalau saudaranya sudah nengok kanan nengok kiri, artinya tidak ingin orang lain tahu, maka itu kata beliau adalah amanah. Dan sifat khianat itu Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruknya perangai itu adalah khianat. Seburuk-buruknya perangai kata Rasulullah SAW adalah khianat, sifat khianat. Jadi khianat itu banyak. Khianat itu adalah banyak. Yang paling rendah kata Rasulullah SAW ketika mentakrif apa itu khianat, kata Rasulullah, ketika ada orang Badui datang kepada beliau, sedangkan beliau sedang ngomong kepada sahabat yang lainnya, orang Badui itu bertanya, kapan hari kiamat datang ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW diam, para sahabat yang lain agak marah karena ini nggak sopan, karena Rasulullah SAW sedang berbicara dengan sahabat yang lain. Kemudian setelah selesai Rasulullah man sa'il, mana yang bertanya tadi? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kiamat itu akan datang kalau amanah telah dikhianati. Amanah itu telah dikhianati. Kemudian si Badui ini bertanya lagi, kapan ya Rasulullah khianat itu amanah itu dikhianati? Kalau ini yang paling rendah, ini tarif yang paling rendah adalah kalau orang itu yang bukan ahlinya diberikan kepercayaan. Orang yang bukan ahlinya diberikan kepercayaan, maka kata Rasulullah, tunggulah kiamat itu. Subhanallah. Ini contoh apa? Khianat yang paling rendah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita ambil manfaat dari dari kutub yang sangat kecil ini, tetapi materinya sangat banyak yang beliau tulis dan sangat padat karena beliau mengumpulkan banyak dalil dan dari buku-buku Al-Imam Syaikhulislam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja bisa sampaikan. Karena tadi malam juga nggak tidur nih, jadi agak ngeliyeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.